Silakan, supaya kita bisa segera memulai. Baik, Bapak Dr. Made Indra sudah hadir. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Ya, baik, Pak. Mas Kita akan Joy. segera mulai perkuliahan hari ini ya, Pak ya. Ya, Iya, Pak, betul. Ya, di em, ya baik. Eh, Selamat malam, Bapak Ibu. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali berkumpul bersama lagi untuk mengikuti perkuliahan Kapita Selekta pada malam hari ini. Dan kuliah umum pada malam hari ini temanya juga tidak kalah menarik ya Bapak Ibu, terkait dengan governance, risk management, and compliance. Nah, ini satu topik yang sangat relevan juga nih bagi dunia profesional dan akademik saat ini. Jadi, di mana tata kelola, manajemen risiko, dan juga kepatuhan ini yang menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan organisasi. Ya, jadi sebelum kita mulai perkuliahan kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Imade Indra, seorang akademisi dan praktisi yang sudah banyak berkecimpung juga ya di bidang manajemen risiko dan tata kelola korporasi. Saya izin share dulu sebentar. Apakah terlihat eh, tampilan profilnya Bapak Ibu? Maaf, ini laptop saya agak bermasalah. Aduh, sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Ya, jadi narasumber kita pada malam hari ini adalah Bapak Dr. Imade Indra. Beliau pernah menempuh pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas 11 Maret. Wah, kemudian serata 2 Business Administration di Liverpool John Moores University, lalu meraih gelar doktor di bidang bisnis administrasi dari Aliansi dan Cases dari Universitas Indonesia. Nah, saat ini Bapak Made Indra
bekerja sebagai Kepala Center of Excellence AAJI dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua satu dan PLT di Ketua STMA Trisakti dan juga Ketua Stikes Atmajaya Klungkung sekaligus di berbagai perguruan tinggi. Beliau juga aktif di organisasi profesi serta anggota Kopassi ya, komunitas penulis asuransi. Wah, ini menarik juga. Saya juga cukup kaget nih lihat ini CV dari Bapak Made ini. Jadi beliau juga punya 50 sertifikasi nasional maupun internasional juga di bidang mutu, manajemen risiko, keselamatan kerja, dan pengembangan SDM. Juga dikenal sebagai penulis produktif dengan lebih dari 25 buku dan juga jumlah publikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi juga ada. Lalu prestasinya antara lain adalah sebagai penerima beasiswa BPI, LPDP, penulis terproduktif, Tahta Media, wah, serta reviewer program Kampus Merdeka. Wah, ini profil singkat dari Bapak Dr. Imade Indra sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Dan ya kita lanjut dulu. Bapak Made mungkin mau sampaikan dulu salam untuk rekan-rekan mahasiswa pada malam hari ini, Pak. Ya, selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Eh, ada Mas Joy ya. Panggilannya siapa nih? Eh, ya, Mas Joy juga boleh, Pak. Oh, Mas Joy. Oke, salam kenal. Ya, Mas Joy hari ini akan memandu ya jalannya kegiatan dan eh, rekan-rekan semua mahasiswa S2 ya dari program studi Magister Manajemen ya. Universitas Kristen Indonesia. Jadi satu kebanggaan saya bisa sharing ya barangkali rekan-rekan justru sudah mengalami ataupun sudah mengetahui materi kita pada hari ini. Tapi bentuknya kita sharing karena kita kan teman sejawat pada prinsipnya ya, pada prinsipnya teman-teman ini kan sudah pada kerja ya, apalagi di level S2 atau mungkin sedang mencari kerja. Nah, ini mungkin jadi bekal yang menarik bahwasannya manajemen risiko dalam konsep GRC ini juga penting untuk dipelajari sebagai salah satu eh, kemampuan ya konektif maupun skill yang nanti bisa dibawa di dunia kerja seperti itu, Mas Joy. ya. Baik, terima kasih. Ini saya panggilnya Pak Made, Pak Indra atau gimana, Pak? Biar lebih Made lebih biasanya. enak. Pak Made, oh ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak Made. Baik. Ya, supaya suasana kita juga makin hangat nih, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk membuka perkuliahan ini dengan sedikit pantun. Ya. Ke kampus Oki naik taksi biru, cakep. semangat belajar, janganlah layu. GRC jadi bekal menuju maju, integritas tinggi, sukses menunggu. Ya, Mantap. ya baik. Eh, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sekalian, memang dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, risiko itu memang tidak bisa dihindari ya. Tapi yang memang perlu untuk bisa dikelola dengan lebih cerdas. Ya, jadi seperti yang sering dikatakan oleh para ahli, everything is risk management. Jadi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana penerapan GRC, Governance, Risk Management, and Compliance ini dapat membantu organisasi untuk bisa menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Ya, nanti eh, ya tidak perlu berlama-lama, kita sambut saja Bapak Made untuk membuka perkuliahan kita pada hari ini. Baik, terima Kepada kasih Pak Mas Made. Joy. Izin share screen ya, Mas Joy. Ya Pak. Oke. Baik, rekan-rekan semua. eh, Hari ini cuacanya tidak menentu lagi ya. Seperti kemarin hujan, mungkin ini sebagian berhalangan hadir atau terlambat.
nanti nyusul perkuliahan pada malam hari ini. Jadi pertama saya apresiasi bahwa rekan-rekan meluangkan waktu, ya, meluangkan waktu untuk mau belajar di tengah kesibukannya, ya, ngambil S2 dan posisi kuliah hari ini pun hujan ya, deras ya. Kalau di Jakarta ya. Jadi ini apresiasi. Gak apa-apa kalau memang tidak bisa on cam, tapi paling tidak nanti kita sharing ya di pertengahan atau di akhir. Sebelum mulai, izinkan perkenalan tadi udah dikenalkan oleh Mas Joyce. Saya ini dosen, Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi sejak merintis dosen itu sejak 2014. Jadi eh, lanjut S2 saya di dua tempat, S3 di dua tempat, S1 di satu tempat. Saya mengawali karir dari D3. Kuliah pertama itu diploma 3. Jadi benar-benar mengetahui praktek ya. Jadi dulu kuliahnya kalau di Gajah Mada D3 itu 3 semester kita nggak ada di kampus tuh, di rumah sakit terus. Jadi perjalanan untuk pendidikan lumayan panjang. Kemudian spesialis saya memang di pada eh, manajemen di bidang risiko. Kemudian adalah di manajemen kesehatan. Oh, teman-teman tahu ilmu managed care ya, nanti kalau mau belajar tentang managed care itu lagi hits ya, tentang ilmu itu. Tapi di kalangan industri asuransi biasanya ataupun di penggiat ilmu kesehatan. Kemudian karena UKI ini cukup dekat dengan kami ya, karena sering mengundang saya coba kasih peluang. Ini teman-teman ini udah pada tesis belum, Mas Joy? Masih di Ada yang sudah, ada yang ongoing nih Pak, baru mau masuk sini. Ya, kalau ada yang nanti butuh beasiswa atau support untuk tesis, silakan nanti kontak, ada WA di Mas Joy. Nanti kalau ada yang risetnya seputar manajemen risiko yang nanti kaitannya dengan ada asuransinya, nanti kita support untuk biaya tesis ya. Kemudian Oke, bagi yang belum mungkin bisa diarahkan ke arah situ, nanti itu lebih mudah kita bisa kasih support bantuan. Kedua, kalau mau merasakan magang di industri asuransi jiwa, nanti bisa kontak saya, kebetulan karena saya mimpin di Center of Excellence AJI. AJI itu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ya, mungkin sebagian ada yang belum tahu, tapi ada sebagian yang udah tahu ya, karena ada anak kami juga yang kuliah di UKI. Dulu Ananda juga di satunya asuransi. Jadi silakan nanti kalau mau magang, pengen semacam kuliah sehari 2 hari di kami bisa. Kami juga punya AJI University. Nah, itu mengusung Smart Campus di daerah Fatmawati. Jadi kalau memang mau kunjungan, mau coba ke lapangan, pengen tahu tata kelola langsung, itu bisa langsung ke kami, nanti bersurat saja. Bisa bisa juga WA lewat kami. Ya, kalau ada minat baik. pengen mengetahui industri ini. Nah, Ya, kuliah kita hari ini sebenarnya ada 3 kata kunci ya. Bagaimana tata kelola itu eh, harus memiliki kepatuhan sebenarnya. Patuh dan harus melakukan satu manage resiko. Karena seperti yang disampaikan Mas Joy di awal, bahwa kita menghadapi satu situasi di mana sesuatu itu tidak pasti ya kondisinya. Jadi apa yang kita lakukan plan sekarang, kita belum tahu di akhir itu akan berujung seperti apa. Apakah planning-planning yang dibuat di perusahaan Anda saat ini, misalnya menyusun program kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, itu eh, sudah memperhatikan atau mengantisipasi segala risiko yang terjadi ya terhadap hasilnya nanti. Karena kalau teman-teman ini pasti punya yang namanya sasaran atau tujuan. Itu dulu. Jadi mau menuju apa? Kalau kuliah S2, ini saya pikir tujuannya adalah untuk lulus tepat waktu. Itu minimal banget. Pasti sasarannya di situ. Ketika berpikir bahwa di awal sudah bikin plan, di perjalanan menghadapi beberapa masalah, kemudian dari masalah tersebut di kemudian hari menimbulkan risiko. Ya, risiko itu bisa risiko telat lulus, bisa resikonya gagal lulus, ya. Tapi resiko tidak hanya selalu berbicara negatifnya saja, tapi resiko juga harus memperhatikan bahwa bisa nggak resiko itu di up. Artinya resiko itu menjadi hal yang positif.
Ya, berarti kalau Anda sudah menetapkan sasaran untuk lulus tepat waktu, ketika Anda mengambil jalan dalam prosesnya melaksanakan aktivitas, akhirnya eh, berusaha untuk lebih baik, siapa tahu malah resikonya menjadi resiko lulus lebih cepat. Karena sasaran awalnya adalah lulus tepat waktu, tapi hasilnya adalah Anda lebih cepat. Itu juga risiko, bagian dari risiko. Jadi risiko itu tidak hanya dipandang sebagai hal yang negatif, tapi juga bisa melihat potensi positif ya. Tapi sekali lagi, risiko itu pasti berkaitan tidak sesuai dengan sasarannya. Nah, apa itu resiko? Mungkin sebagian tadi udah disampaikan Mas Jo di awal, ada yang bilang risiko itu tidak pasti. Risiko itu adalah dampak di masa depan. Resiko itu bisa jadi masalah di masa depan. Nah, apapun itu dari teori buku manapun, itu sebenarnya benar ya. Tergantung perspektif memandang resiko ini seperti apa di teman-teman. Nah, kita di sini banyak sertifikasi sebenarnya yang coba bisa diikuti ya untuk memperdalam teman-teman ini kalau mau belajar tentang manajemen risiko. Kalau di kita memang lebih bagus belajarnya di manajemen risiko ISO-nya yang 31.000. Karena dia mencakup hampir semua ISO itu. Kemudian ISO 31.000 itu yang tersertifikasi adalah orangnya. Jadi si pemilik resiko atau orang yang akan mengelola resiko. Biasanya kalau kita bicara ISO 91.000 misalnya ya, atau 9001 gitu, kita kan bicara bagaimana menjaga mutu tata kelola. Ini biasanya diletakkan pada atribut-atribut tata kelolanya, misalnya penerapan SOP, eh, bagaimana membuat SOP, bagaimana kesesuaiannya terhadap KPI. Nah, itu biasanya itu ISO mutu itu kan kaitannya dengan organisasinya. Nah, berbeda dengan ISO yang lain, di ISO 31.000 yang disertifikasi adalah orangnya. Jadi, Anda itu sebagai orang yang menjadi pengelola risikonya. Ya, eh, siapa sih yang bisa jadi pengelola risiko? Ya, semua orang bisa. Karena setiap lini usaha, jabatan, baik divisi kerja, itu punya risikonya masing-masing. Kita tidak bisa bilang, oh kan dia di pemasaran dia nggak punya risiko gitu. Oh dia di keuangan risikonya lebih gede. Oh dia di bagian HRD dia nggak ada risiko. Nggak bisa teman-teman. Jadi semua lini usaha, lini bisnis, semua lini jabatan, semua divisi itu punya risikonya masing-masing. Kita bicara perspektif risiko dari segi ini ya, profesi ya. Ya semua ada risikonya. Jadi tidak ada satupun profesi di dunia ini yang tidak memiliki risiko. Ya gitu ya. Anda hanya akan bisa mengetahui resikonya ketika Anda sudah berkecimpung di tempat itu. Ya. Nah, ini sertifikasi level. Nah, kita bukan bicara sertifikasinya, tapi biasanya makin tinggi jabatan seseorang itu akan memiliki pola pengelolaan risikonya berbeda. Tanggung jawab dia terhadap risiko itu, kemudian bagaimana dia melakukan mitigasinya itu berbeda. Ya, jadi di sini tuh manajemen risiko pun dibedakan menjadi levelnya, mulai dari KRMO ya, kemudian analis ya, KRMA. Ini biasanya MO dan KRMA ini biasanya orang yang masih junior. Junior itu adalah orang yang belum lebih dari setahun tuh bekerja di tempat Anda. Ya, kalau Anda bekerja awal yang belum punya pengalaman, minimal ngambil lah level bintang 2 ini Kerema Kak, ya. Artinya teman-teman udah punya mindset untuk melakukan analisis manajemen risiko ya. Kalau sudah masuk ke QMP ini kalian berarti sudah masuk kepada tahap manajerial, memimpin, leader. Jadi kalau di perusahaan itu kan masing-masing berbeda ya manajemennya. Kalau perusahaannya mikro, makro ataupun kecil itu berbeda tata kelolanya. Tapi paling tidak pada level step di atas dari staff itu biasanya ada mungkin junior manager atau middle manager atau senior manager biasanya minimal udah mempunyai sertifikasi KRMP ya untuk eh, apa namanya mulai melakukan pengelolaan risiko di bidangnya secara profesional. Nah,
QCRO dan QRGP ini lebih lebih dekat dengan direksi dan komisaris. Jadi di sini sertifikasi ini cocok diambil oleh pimpinan, ya pimpinan dari perusahaan. Kalau di paling tinggi adalah direktur utama, gitu ya, BOD-nya C, terus kemudian ada direktur bidang keuangan dan lain itu cocok ngambil KCRO atau QRGP. Tergantung mau ngambil dari apa namanya lebih ke agak teknis atau sudah mulai yang top leadernya seperti itu. Kalian bisa searching ini sendiri ya. Nah, bicara seperti di awal tadi, terus apa itu resiko itu sendiri sekarang? Apakah resiko masalah? Ya, tapi resiko itu bukan masalah ya. Masalah itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi tidak bisa disebut itu resiko. Jadi ketika Anda membuat satu program kerja, terus di dia tidak dia mengalami trouble saat ini, itu bukan resiko, tapi sudah menjadi masalah. Ada yang sudah terjadi. Jadi resiko itu ada di masa depan ya, dia belum terjadi tapi dia punya potensi, itu risiko ya. Jadi tidak bisa bilang oh apa namanya resiko itu sekarang, tapi resiko itu ada di masa depan. Nah, untuk melakukan ini, nah mengurangi risiko ini adalah namanya manajemen risiko, nanti kita belajar ya. Nah, kalau definisi risiko itu sendiri adalah efek dari ketidakpastian terhadap sasaran. Ini definisi ilmiahnya ya. Jadi harus memenuhi komponen ini dulu ketika disebut risiko. Ya, jadi ada efek dari suatu ketidakpastian terhadap sasaran. Secara manajemen tentu Anda kan akan membuat namanya program kerja ya. Program kerja atau apa namanya rencana kerja gitu, atau membuat suatu kegiatan kepanitiaan apapun di perusahaan Anda atau di tempat Anda kerja, membuat satu event eh, apa namanya dan lain-lain lah sesuai dengan kebutuhan atau di tempat kerja Anda. Jadi risiko itu harus ada sesuatu yang tidak pasti di depan, ya, adalah sesuatu yang tidak pasti, ya. Bisa 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 nanti berdampak positif, negatif itu nanti. Tapi risiko itu terjadinya di depan akibat ketidakpastian terhadap sasaran. Sasaran itu adalah sesuatu yang ingin kalian tuju. Misalnya pengen menuju namanya lulus tepat waktu kuliah. Kalau di perusahaan sasarannya mungkin adalah mencapai target penjualan. Mungkin bagi teman-teman di sini yang di marketing ada target penjualan, misalnya target penjualannya meningkat 5% begitu. Nah, ketika ketika saat ini berpikir terhadap ketidakpastian untuk mencapai target, nah itulah risiko. Ya, Anda dikasih target peningkatan 5%, posisi Anda sekarang apa namanya sudah melakukan perencanaan dan banyak potensi-potensi atau ketidakpastian yang akan mempengaruhi hasil dari sasaran, itulah disebut resiko. Ya, risiko ya, bukan resiko karena sebagian besar ada yang ngetiknya resiko ya. Risiko itu diambil dari potongan bahasa Inggrisnya kan risk ya. Jadi dia memang dimulainya dari kata risiko. Tapi banyak beberapa buku ilmiah yang masih nulisnya resiko. Tapi tidak masalah. Nah, ini adalah apa ya? Sebenarnya risiko atau potensi potensi terjadinya sesuatu. Ya, kita berpindah ke contoh yang secara real terjadi di kehidupan kita ya eh, sehari-hari. Eh, Risiko itu sebenarnya bisa dieliminasi, bisa disubstitusi, bisa dilakukan control engineering, bisa dilakukan administrative control, kemudian paling akhir itu adalah eh, protection workernya atau dilindungi langsung kepada orangnya yang terpapar ya di dalam ilmu SMK 3 ya. Karena risiko yang cukup booming itu terjadinya memang di dalam pabrik ya, yang risiko kecelakaan kerja. Mungkin teman-teman dengar ya, risiko eh, sakit akibat kerja kan sering tuh ya. Resiko kecelakaan, kemudian resiko meninggal juga terjadi di apa perusahaan, resiko cedera dan lain-lain. Jadi cukup banyak kalau di perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang berkaitan dengan
alat-alat berat. Ya, kalau teman-teman ini yang di kantoran mungkin resiko kecelakaan kerja ya paling lazim itu paling jatuh dari tangga atau kecelakaan waktu di jalan dari rumah menuju kantor atau selama proses bekerja kepleset gitu terjepit ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan atau di pabrik ya yang dia misalnya pabrik pemotongan kayu, pembuatan asbes, pembuatan alat-alat berat, itu resikonya cukup tinggi. Ada resiko eh, cedera, kecelakaan kerja, resiko tangannya putus. Mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada kasus dulu, zaman dulu sempat viral, ada pegawai orang tuh kegencet di mesin press sampai dia remek gitu ya. Jadi resiko tuh begitu banyaknya. Tapi resiko bisa dieliminasi. Kira-kira ada yang bisa contohin nggak? Resiko tuh kapan bisa dieliminasi, teman-teman? Kira-kira ada yang mau ngasih pandangan? Resiko tuh bisa dihilangkan nggak sih? Nah, mungkin masih pada ini ya bingung ya. Resiko tuh bisa dihilangin sebenarnya. Contoh gini, Mas Joy kan Mas Joy tinggal di Jakarta ya. Kita asumsikan tinggal di rumah gitu ya. Mas Joy kan pakai masak pakai pakai kompor gas atau listrik Mas Joy? Pakai kompor gas, Pak. Nah, kompor gas. Apa yang bisa terjadi dengan kompor gas Mas Joy? Risiko apa yang bisa terjadi di masa depan kalau pakai kompor gas? Sewaktu-waktu bisa apa? Eh, bisa meledak. Bisa meledak betul. Jadi Ya, berarti kompor gas ya, kita asumsikan kompor gas tujuan kita pakai kompor gas adalah satu irit ya kan? Teman-teman harus punya sasaran dulu nih kenapa pakai kompor gas. Satu gas itu paling murah. Ya, kedua adalah paling ramah lingkungan sebenarnya. Ketiga adalah mudah didapat, ya, selain murah tadi mudah didapat. Gas juga mudah untuk didapatkan, ya. Kemudian mudah digunakan. Sehingga orang-orang akan memilih menggunakan kompor gas daripada menggunakan energi yang lain ya, energi lain. Jadi udah pas sesuai sasaran harapannya seperti itu dan ICIS itu setiap bulan irit gitu karena gas murah apalagi subsidi. Tapi gas itu yang dipakai itu menimbulkan satu resiko sewaktu-waktu gas itu bisa meledak. Gas meledak maka menimbulkan resiko rusaknya harta benda, rumah meledak, bisa jadi adanya kecelakaan, ada yang kena kebakar gas kan, adanya korban ya jiwa dan lain-lain. Bagaimana kita untuk menghilangkan resiko itu, Mas Jo? Gas itu. Kalau eliminasi, berarti jalan satu-satunya adalah hilangkan gas itu. Maka tidak akan pernah terjadi resiko gas itu meledak. Karena eliminasi itu berkaitan dengan menghilangkan sumber bahayanya. Maka saya jamin, Mas Ju selamanya gak akan pernah menghadapi resiko gas meledak. Karena memang gasnya gak akan dipakai lagi. Ya, jadi dihilangkan. Sudah nggak ada resiko gas meledak. Makan aja ke warteg jadinya kan. Makan aja ke warung gitu kan. Dan lain-lain. Kemudian kalau memang Mas Jo nggak punya ide lagi misalnya. Ah Pak, tapi kan saya masih butuh buat makan Mbak. Masak. Ya kalau beli di luar aja mahal Pak. Kalau kita nggak melakukan upaya masak sendiri. Dengan which is itu sumber bahayanya tetap ada. Nah kemudian berpikirlah. Oh, berarti bisa nggak disubstitusi gas itu? Artinya sasaran saya pengen yang tadi pengen masak, murah, eh, katakanlah mudah didapat, eh, fleksibel gitu ya. Pikirnya substitusi berarti harus diganti. Ya sudah, kita ganti gas dengan gas kompor dengan mungkin kompor listrik ya. Jadi akhirnya kita tidak akan pernah merasakan potensi ledakan gas. Tap- Tapi dengan mengganti dia kompor listrik, memang secara potensi ledakan, kompor listrik eh, tidak mungkin meledak gitulah ya, kecuali konslet parah. Tapi kalaupun meledak kan dia tidak sampai
besar, paling konslet langsung. Karena kalau listrik dia cepet ledak tuh langsung meterannya yang kena, langsung mati, bukan yang seperti gas. Nah, berarti mengurangi resiko itu dengan mengganti kompor gas dengan eh, kompor listrik, ya. Kemudian berarti kita sudah melakukan proses substitusi, tapi Mas Jo masih punya resiko terjadinya kebakaran akibat masak itu masih tidak akan hilang, hanya lebih mungkin jarak tidak terjadinya gitu loh. Jadi lebih bisa dikontrol. Kemudian oke, andai kata eh, tidak setuju, ya, Mas Jo tidak setuju, tidak bisa mensubstitusi eh, sumber bahayanya dengan eh, kompor listrik, ya. Jadi berpikir, saya tetap mau pakai ini Pak, apa kompor 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 gas karena biayanya jauh lebih murah. Kedua adalah listrik di rumah saya cuma 900 watt Pak. Kalau saya pakai meledak lah itu, apa namanya, listriknya jeglek gitu misalnya. Jadi nggak ada opsi. Akhirnya bisa dilakukan dengan engineering control, Mas Jom. Jadi oke lah, kita pada akhirnya bersepakat nih, kita tidak bisa mengganti substitusi sehingga harus tetap pakai kompor gas ini. Nah, sehingga Mas Joni berpikir, ya udah, untuk mengurangi resiko yang terjadi, maka saya melakukan beberapa technical atau teknik-teknik untuk menjaga agar gas ini nggak meledak. Yaitu apa? Menggunakan regulator yang terbaik. Ya, artinya eh, Mas Joni sudah nyari regulator yang bukan KW, murahan gitu ya. Sudah regulatornya yang terbaik. Kedua adalah menaruh eh, tempat gas itu yang mudah diakses. Artinya kalau terjadi kebocoran, nggak bingung nyari gasnya, terus lemparnya susah gitu. Jadi naruhnya sudah tempat yang fleksibel untuk dilakukan upaya penyelamatan ketika terjadi sesuatu dengan gas tersebut. Mudah diakses, pintunya bisa dibuka cepat, kacanya dekat jendela dibuka cepat, jadi tidak berkumpulnya apa gas di situ. Itu adalah teknikal yang dilakukan Mas Joni untuk mengurangi terjadinya potensi ledakan negatif gas. Nah, kalau sebenarnya sudah regulator ganti, letaknya bagus, kemudian jauhi dari namanya tikus ya, kalau ditaruh di bawah itu misalnya tikus, melakukan agar tidak digigit tikus. Nah, itu sudah salah satu melakukan mitigasi risiko, kontrol. Nah, administratif nggak cocok diterapkan di model itu, tapi paling nggak administratif itu contohnya gini, ya, Anda membuat SOP sebenarnya. Kalau di perusahaan ya, ini pilihan terakhir kalau risiko sudah ada, berarti Anda membuat misalnya ini gasnya ada harus ada SOP. Misalnya SOP-nya adalah dicek berapa kali tugas, kemudian regulator yang baru itu dicek apakah sudah benar-benar sesuai standarnya. Oh, ini 2 bulan sekali dicek dibersihkan. Kemudian dicek alat aparnya di rumah, apakah ada alat pemadam kebakaran, tiba-tiba nanti kebakaran meledak, paling nggak sudah ada apar gitu ya kan. Untuk. Nah, kemudian yang terakhir ada yang paling kurang bagus. Ini panahnya makin ke bawah adalah makin tidak efektif ya. Makin atas tuh makin efektif ya, karena dia makin lebar dan makin luas. Terakhir adalah Anda semua tidak bisa dilakukan. Apa yang perlu Anda lakukan? Ya, Anda harus pakai alat pelindung diri. Ya, artinya kalau mau aman dari ledakan kompor itu, nggak mau lakuin apa-apa, ya pakai aja baju anti ledakan atau bajunya kayak tim gegana gitu. Ya, baju yang anti bakar lah atau apa gitu. Jadi seperti itu. Yang terakhir itu kan paling paling nggak efektif ya. Anda artinya melindungi diri sendiri doang. Lingkungan masih beresiko. Tapi paling nggak Anda kan nggak kena ledakan karena udah pakai baju anti ledak itu misalnya. Sederhana ya. Jadi begitulah konsep hierarki kontrol yang bisa teman-teman lakukan. Nah, ini contoh yang saya sederhanakan tadi itu sebenarnya berkaitan, teman-teman nanti bisa cari contoh bagaimana aplikasinya ketika di suatu manajemen ya. Sama seperti itu pola pikirnya. Misalnya Anda, kami di asuransi punya membuat satu produk ya namanya PAID misalnya. Dia punya risiko tinggi gagal bayar akibat pengalokasian dana nasabah itu kebanyakan di saham misalnya. Itu risikonya tinggi. Bagaimana sih caranya kita menghilangkan risiko itu? Ya mau nggak mau saya tidak boleh membuat produk itu kan. Harus diganti dengan produk lain. Misalnya jangan bermain di saham, tapi mainnya di obligasi.
atau reksadana yang lebih simpel gitu. Nah, begitulah contohnya yang bisa diterapkan di perusahaan teman-teman semua atau di kantor ya. Nah, setelah hal tersebut kita bicara risiko, terus kita di dalam ISO 31000 akan bertanya nih kepada ISO-nya. Nah, lantas apa manajemen risiko itu di ISO 31000 ini? Nah, manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Jadi, ada satunya tata kelola. Ya, teman-teman ini kan jurusan manajemen ya, jauh lebih tahu definisi dari manajemen itu sendiri. Jadi, memanage ya, ada yang mengelola, ya, mengelola, mengorganisir, ya, segala aktivitas yang menimbulkan risiko. Ya, jadi semua tempat, semua lini itu punya risiko. Andai kata teman-teman ini ada yang kerja di bidang katakanlah di bidang engineeringnya, itu risikonya apa saja? Itu sebenarnya bisa ditentukan. Kerja di bidang IT gitu misalnya. Nah, ini sudah bisa ditentukan. Pemasaran juga risikonya apa itu sebenarnya sudah bisa ditentukan dan dilakukan satu manajemen untuk mengendalikan agar tujuan dari organisasi ini itu tidak keluar dari sasarannya. Karena resiko itu kan tadi yang penting kita ketahui bahwa sesuatu ya ketidakpastian terhadap sasaran. Ya, semua industri, semua perusahaan pasti punya sasaran itu saja tujuan. Nah, kalau dia melenceng dari sasaran tersebut, ini yang menimbulkan masalah. Ya, risiko terjadi itulah jadi masalah gitu. Terus siapa pemilik risiko di dalam satu tata kelola perusahaan kita ambil secara umum saja ya. Jadi pemilik risiko adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risiko. Jadi kalau dibilang siapa orangnya adalah tentu orang yang semua lini itu punya, tapi dia punya satu akuntabilitas. Ya, akuntabilitas itu kewajiban dan wewenang. Nah, ini berpengaruh terhadap jabatan. Makin tinggi jabatannya tadi, maka tanggung jawab risikonya makin tinggi. Makanya teman-teman nggak bisa bilang begini ya, misalnya ya, Pak, enak ya jadi pimpinan ya, dia datang siang gitu. Datangnya jam 12 pulang jam 3 gitu. Kita ya setengah mati kerja dari pagi sampai sore gitu-gitu terus dimarahin. Eits, jangan begitu. Jadi makin tinggi jabatannya, makin resikonya tinggi. Kalau dia seorang direksi dan Anda melihat seperti itu, tanggung jawab dia besar untuk memimpin itu. Dia bertanggung jawab kepada pemilik, owner, pemegang saham, dan dia harus bertanggung jawab untuk mengelola risiko tersebut. Barangkali kita tidak pernah tahu bagaimana dia memanage itu. Dia hanya mengkoordinasikan kepada teman-teman bagaimana cara untuk mencapai sasaran, tapi dia bertanggung jawab utuh di dalam proses tersebut untuk mengelola risikonya pada level beliau. Ya, ini besar tanggung jawabnya dan segala keputusan yang diambil oleh pimpinan itu harus didapat dipertanggungjawabkan. Oke, pemilik KPI, pemilik resiko itu semua adalah penanggung jawab untuk mencapai sasaran. Nah, lanjut kita masuk ke GRC. Nah, GRC ini penting. Paling nggak teman-teman pernah terbayang mindsetnya ya dalam pengelolaan ini. GRC itu adalah Government Risk Management dan Compliance. Ini di perusahaan besar itu selalu eh, apa ya, selalu digadang-gadang sertifikasi ini sangat dibutuhkan nih sekarang nih. Jadi teman-teman yang masih kuliah ini coba ambil sertifikasinya kalau ada mungkin siapa yang melaksanakan apakah di KPK gitu ya. KPK juga punya sertifikasi tata kelola dan penyuluhan anti korupsi kalau nggak salah ya. Mungkin bisa juga ngambil di LSP ya, LSP, Benris, LSP MR gitu ya. Semua tuh ada. Jadi kalian coba lihat yang benar-benar cocok dengan lingkup dan wilayah kerja. Jadi bicara government itu adalah tata kelola. Ya, dia tata kelola itu adalah sistem. Sistem bisa disebut proses, bisa disebut struktur yang digunakan organisasi untuk mengarahkan dan mengendalikan dan memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai visi misi nilai-nilai dan perusahaan. Jadi eh, sasaran itu adalah visi misi kalau di perusahaan, visi misi sasaran ya. Tapi itu sebenarnya visi itu adalah tujuan ya kan, tujuan atau cita-cita yang diharapkan ingin dicapai. Nah, itu sesuai dengan definisi resiko tadi. Jadi tata kelola itu adalah untuk mengatur aktivitasnya agar berjalan sesuai dengan sasaran. Ya, itulah
disebutnya government. Kemudian ada risk management. Dia adalah proses sistematis. Di dalam ISO juga sama sebenarnya pengertiannya. Dimulai dari identifikasi, kemudian menganalisis, kemudian dia menilai, kemudian mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi eh, me- apa mempengaruhi pencapaian terhadap tujuan organisasi. Jadi dia berusaha secara sistematis dari awal dia identifikasi, kemudian menilai, terus dia melakukan proses pengendalian terhadap hal-hal yang mengganggu government, tata kelola. Ya, karena tata kelola mau menuju sasaran visi, dia terus ada risiko. Nah, di manajemen risiko ini sebagai salah satu eh, program atau prosesnya untuk mengendalikannya. Nah, satu lagi yang penting itu adalahnya compliance, kepatuhan. Compliance ini berarti ketaatan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan standar yang dan etika ya yang berlaku di perusahaan. Jadi ini sesuatu hal yang tidak boleh diabaikan di semua perusahaan. Jadi harus mengerti tata kelolanya dengan baik, mengelola risiko yang ada agar tata kelolanya tidak bermasalah. Kemudian selain itu kita harus patuh terhadap regulasi yang ada. Jadi apalagi teman-teman yang kerja di industri jasa keuangan ya, perbankan, perkreditan, dana pensiun, penjaminan, kemudian asuransi gitu ya. It- Ataupun di perusahaan-perusahaan yang sifatnya layanan publik ya, atau juga di BUMN atau yang BUMD, itu semua harus patuh terhadap regulasi. Ini bahaya kalau kita di instansi tersebut tidak patuh dengan peraturan. Misalnya kita di industri jasa keuangan, kita perbankan, aturan maksimal bunga kredit misalnya kalau nggak dipatuhin di KUR, nah itu sudah melanggar. Kemudian eh, syarat-syarat peminjaman harus begini begitu, itu kan harus diikuti. Jadi kita selain patuh terhadap tata kelola, mengerti memanage risiko yang ada di perusahaan, tentu kita harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di perusahaan kita masing-masing. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Mas Mas Jo. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, apakah ada pertanyaan dulu? Bisa disampaikan di kolom chat kalau jaringannya bermasalah, atau bisa raise hand juga. Oke, Sepertinya belum ada, Pak. oke, sambil nunggu ya. Nggak apa Oke. nanti kalau ada yang Ya, tanya langsung aja tanya. Oke. baik, Pak. Kalau malam kayak gini memang kelelahan. Betul, Tapi betul. nggak apa-apa, kita lanjut aja pelan. Semoga ada yang bisa teman-teman tangkap ya. Intinya tadi di awal kita bicara bahwa resiko itu bisa definisi dari resiko ya. Resiko itu adalah sesuatu ketidakpastian terhadap sasaran. Itu harus diingat dalam tata kelola ya. Kemudian adalah eh, risiko itu bisa dikendalikan dengan kontrol mulai dari yang paling terbesar adalah mengeliminasi sampai dengan kita yang memutuskan untuk menggunakan satu mekanisme perlindungan diri untuk melindungi diri sendiri aja. Jadi bisa dieliminasi, substitusi, engineering control, administrasi kontrol, dan em, PPA tadi ya, seperti itu. Itu poin penting yang mungkin teman-teman harus mulai tangkap, karena itu nanti di level S2 harus bisa problem solving yang memecahkan masalah yang ada di kantornya. Jadi harus strategik. Apa risikonya, apa solusinya, nah itu harus diberikan. Jadi kita nggak bicara berbasis masalah saja. Kemudian latar belakang persoalan GRC yang ada di Indonesia ya. Di dunia juga ini ya, data ya. Berarti yang melatar belakangnya adalah krisis global sebenarnya. Krisis global yang berkepanjangan, meruntuhkan banyak perusahaan-perusahaan raksasa dunia ya. Kegagalan yang dipicu oleh satu, ketidakmampuan board of directornya, kemudian board of komisarisnya dalam mengelola ya. Jadi ini sekali lagi bahwa makin tinggi jabatannya tentu tanggung jawab yang diemban itu makin besar. Jadi maju tidaknya perusahaan itu adalah tanggung jawab dari pemimpinnya. Jadi pemimpinnya dulu yang aware. Sebaik-baiknya kalian aware, kalau level kalian tidak pada pengambil keputusan, itu rasanya faktanya di lapangan menyatakan tidak terlalu berarti ya. Nah, maka
didorong bahwa GRC ini menjadi hal yang harus dimulai oleh pimpinan. Tapi tidak masalah, karena semua adalah leader sebenarnya. Minimal leader untuk dirinya sendiri dan timnya. Jadi perlu juga GRC ini ditanamkan kepada diri kita sendiri apapun level kita saat ini. Kemudian tata kelola perusahaan yang lemah. Ya, tata kelola yang lemah artinya ah sistem penggajian masih manual, salah-salah transfer, auditnya lemah, ya, eh, banyak bisa menimbulkan kecurangan, fraud dan lain-lain. Itu adalah salah satu krisis ya, krisis yang terjadi di tata kelola. Kemudian sistem regulasi yang lemah, pengawasan ya, pengaturannya lemah, hilangnya kepercayaan publik itu juga mempengaruhi. Jadi ini penting banget mempelajari GRC karena kalau Anda tidak ngerti, Anda mengelola perusahaan juga bisa ditinggal publik itu ngangkatnya susah. Karena tahu dulu Nokia sempat terkenal ya, sebelum sekarang handphone-handphone canggih. Itu karena lambat merespon gimana tata kelola mereka sehingga mereka masih pede, sedangkan yang lain sudah berkembang. Mereka merasa bahwa mereka akan menjadi raksasa sampai akhir hayat, ternyata kemudian hilang kemakan zaman dan tidak terlambat untuk memulihkannya. Ini yang cukup berat ya. Semua praktek-praktek kecurangan manajemen ya, inilah sering terjadi di industri kita, kecurangan-kecurangan dalam perekrutan, kecurangan dalam proses bisnis dan lain-lain. Ketidakterbukaan terhadap manajemen terutama perusahaan publik ya, tidak adanya transparansi informasi. Nanti kita bahas khusus kalau ini paling penting bahwa informasi itu menjadi kunci dalam menjalankan GRC ini. Krisis moral ya, mengelola perusahaan, praktek suap ya, biasa korupsi, kolusi, nepotisme, bos itu cari bisnis, sistem suap dan lain-lain itu sudah menimbulkan permasalahan terhadap tata kelola. Ya, sebuah sebuah riset aja ini, kita nggak usah ini. Nah, ini ya beberapa kasus di Indonesia karena GRC yang lemah ya. Mantan direktur Pertamina karena divonis penjara ya, kemudian petugas Parma korupsi termasuk di Dewan Pengawas BPJS TK mundur dari pelecehan seksual. Banyak banget teman-teman. Ini kasus bos Pertamina kemarin oplosan ini kan kacau ya. Kacau banget tata kelolanya. Kok bisa direktur utama yang menyeting terjadinya kecurangan oplos mengoplos ini. Kemudian kasus korupsi impor gula lagi kan, level bosnya lagi. Jadi akar masalahnya tuh bisa ada di pimpinannya. Jadi permasalahannya kalau GRC tidak dijalankan ya begini contoh-contohnya. Kresna Life, Wana Arta kalian tahu itu korupsi pemilik asuransi membawa dana nasabah sampai sekarang belum ketangkap. Ibu Etelia di luar negeri. Jadi tata kelola ini harus dimulai dari pimpinannya, ya. Harus mental mental dari pemimpinnya. Nah, kita bicara langsung ke dalam proses apa namanya eh, tata kelola ini ya. Jadi kalian harus tahu bahwa semua perusahaan itu punya namanya pemegang saham. Kalau perusahaan-perusahaan kita perusahaan yang lazim ya dan umum ya. Mohon maaf saya minum bentar. Ya, jadi tata kelola itu berkaitan dengan hal yang paling penting di level pimpinan itu adalah pemegang saham, dewan komisaris dan direksi. Ya, jadi kalau pemegang saham itu sebenarnya paling tinggi ya, karena dia yang mempunyai hak 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 besar ya, misalnya untuk menentukan komisaris, hak untuk menambah merubah proses bisnis. Dia tuh banyak sebenarnya kalau pemegang saham itu, karena hampir dikatakan dia adalah ownernya. Ya, kemudian ada Dewan Komisaris. Nah, ini dia punya fungsi mengawasi dan memberi nasihat termasuk menilai kinerja kepada direksi. Ya, komisaris ini terbagi-bagi. Nah, inilah komisarisnya punya fungsi juga GRC. Bagaimana komisaris itu harus mengawasi dari segi tata kelola. Ada juga komisaris yang mengawasi dari segi eh, manajemen risikonya. Kemudian adalah komisaris di bidang audit, ya itu jelas.
ke komisaris di bidang ininya kepatuhan. Nah, di direksi itu biasanya direksi itu juga dibaginya seperti itu. Ada direksi utama operasional, ada direksi kepatuhan, ada direksi SDM gitu ya, support operasional teknikal gitu ya. Tapi fungsi dari GRC-nya tertanam di dalam masing-masing direksinya. Fungsi audit, fungsi pengawasan di ke bawah, ke atas, kemudian fungsi manajemen risiko semua dimiliki oleh setiap pimpinan dan lininya masing-masing. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada satu pertanyaan Pak di kolom chat. Saya izin baca dulu. Ya, Untuk boleh. case tersebut ketika pimpinan tertinggi dari Pak Wahyu ya. Untuk case tersebut ketika pimpinan tertinggi tidak menjalankan GRC dengan baik, bagaimana risiko yang sebaiknya dijalankan oleh bawahan, Pak? Ya, ini pertanyaan pertanyaan pengalaman kayaknya nih. Ya, ini hampir sering terjadi. Sebenarnya gini, kita agak susah kalau sebenarnya jenis gini ya, jenis perusahaannya juga beda-beda Pak Pak Wahyu. Ada yang sifatnya adalah perusahaan publik ya. Publik yaitu menang ini perusahaan yang publik yang memang miliknya pemerintah lah, contoh BPJS, eh, jam sostek gitu ya, eh, termasuk di perbankan dan lain-lain. Sebenarnya kalau ini sifat perusahaannya sebesar itu semua mudah. Ya, mudah untuk kita laporkan sebenarnya kepada pihak lebih bertanggung jawab. Tapi sebenarnya bukan pada proses melaporkannya, tapi kita tuh terjebak dalam satu belenggu, ya belenggu takut kehilangan pekerjaan. Itu yang membuat seseorang tuh jadi enggan untuk memberikan koreksi sebenarnya. Jadi agak-agak sulit sebenarnya, karena memang dalam GRC ini komitmen pertama itu harus muncul dari pimpinan. Pimpinan. Kalau nggak muncul dari mereka, susah ke bawahnya untuk ngikutin. Apalagi si sistem pimpinannya adalah eh, mungkin dia anak pemiliknya, bisnis keluarga itu tambah berat lagi. Akan susah kita berada di level bawah untuk bisa melakukan satu koreksi. Kalau sifatnya publik malah bisa. Nah, kalau dihadapkan dengan begini, sebenarnya adalah ka- kalau di perusahaan itu kan punya namanya komisaris independen ya, komisaris independen yang bukan berasal dari keluarganya itu wajib dipatuhi. Saya pikir adalah jalan satu-satunya adalah eh, regulator. Ya, regulator tuh harus bergerak sesuai dengan peraturannya. Karena sebenarnya udah diatur Pak Wahyu bahwa GRC ini wajib dilakukan di perusahaan-perusahaan besar. Ya, udah wajib sebenarnya. Sekarang kalau kita terjebak sebagai karyawannya aja, memang kita tidak bisa lakukan apa-apa. Paling tidak adalah kita bekerja baik, mengikut kalau memang tidak mulai dari pimpinan, yang seperti saya bilang tadi, mulai dari diri kita aja. Paling tidak secara value nilai kita tuh nggak bergeser. Saya pernah juga menghadapi ini tips saja, bekerja di salah satu kampus, ya ini real. Mungkin Pak Wahyu juga mengalami cerita real. Jadi saya bekerja di kampus yang pemiliknya jadi rektor. Wah, ini berat ya, Mas Joy. Dia pemilik tapi dia jadi rektor. Kemudian saya menghadapi satu dilemanya gini. Waktu saya masuk dan saya diangkat menjadi wakil ketua bidang satu akademik, saya melihat bahwa ada yang nggak beres di pembayaran. Pembayaran tuh gini, eh mahasiswa kok disuruh bayar praktek itu mahal. Jadi biaya prakteknya itu kalau nggak salah tahun 2015 dimintanya itu satu, saya masih ingat banget tuh. Mereka tuh praktek 3 hari itu disuruh bayar 1.700.000 3 hari dengan kondisi yang saya merasa fasilitasnya nggak oke gitu loh. Saya sebagai salah satu pimpinan itu nggak oke.
tata kelolanya nggak jelas, saya bilang gitu ya. Saya saya nggak bisa sebut nama kampusnya, tapi kok nggak jelas nih ya arahnya. Kemudian akhirnya saya tinjau, coba saya perhatikan dari segi yang saya lakukan adalah evaluasi dulu. Jadi saya melihat namanya bahan dasar belanja prakteknya. Jadi waktu itu saya lihat bahan apa saja yang dibeli sehingga jadinya kok mahal biaya di sini nih. Kemudian saya coba lakukan antisipasi pengurangan biaya. Jadi dulu kan praktek, maaf ya, praktek nyuntik, kateter obat kan cuma sobek sekali tuh Mas Joy. Terus dibuang kan di tong sampah. Akhirnya saya berinovasi. Ya udah kita beli alat press aja. Barang-barang yang sudah disobek itu bisa kita rekatkan lagi pakai alat press. Jadi saya ajak teman-teman BEM itu waktu itu, ayo BEM praktek yang mau kita biaya-biaya praktek saja. Nah, akhirnya dengan menekan biaya itu dari 1,7 tuh saya berhasil mangkas sekitarnya jadi 300.000. Jauh sekali. Karena saya prinsipnya gini, itu jadinya limbah, plastik, dan kebuang. Dan toh juga kadang-kadang orang nyuntik kan, mahasiswa tuh cuma ngeluarin spet, ambil ini, dan nyuntiknya ke patung. Kan itu nggak beresiko ke orang. Nggak, nggak menyebabkan satu kerugian terhadap orang gitu. Namun resikonya apa, Pak? Jadi saya nggak disukai tuh sama rektor sama sama wakil bidang duanya. Nah, jelalahnya istrinya jadi wakil bidang keuangan, Pak. Rektornya pemilik, istrinya itu jadi wakil bidang keuangan dan saya jadi wakil ketua satu yang harus merangkul seluruh mahasiswa dan berpikir ini mulai cara manajemen nggak jelas. Itu rumit banget, Pak. Kita mau ngadu-ngadu kemana? Itu kampus-kampus milik dia, Pak. Jadi memang memang susah. Saya pengen pro kepada akhirnya saya memilih apa, Pak? Akhirnya saya memilih pergi. Karena nilai dan value saya sudah tidak akan ketemu, Pak. Karena secara manajemen saya mau memperbaiki, memberikan yang terbaik kepada mahasiswa. Artinya kita secara apa namanya lingkungan juga nggak merusak, mahasiswa akhirnya berpraktek, dan akhirnya saya nggak temu. Akhirnya pilihan saya cuma pergi. Gitu. Saya akan memilih tempat yang akhirnya dengan value yang lebih sesuai dan alhamdulillahnya dan syukurnya ya ketemu pada akhirnya. Jadi jangan hilangkan value itu, Pak. Kalau Bapak punya value GRC, biarin tertanam. Gitu. Itu akan jadi bekal Bapak pindah kemana saja, itu Bapak akan tetap diterima dengan baik. Saya pindah dari sana langsung disuruh mimpin kampus dan diangkat jadi direktur di bidang 2 rumah sakit. Kebetulan karena memang sayanya saja memang nggak hobi untuk di rumah sakit karena tahu terlalu ribet, tapi setahun 2 tahun saya sempat mimpin dengan value dan mampu memperbaikinya. Jadi itu sedikit perjalanan, Pak. Kalau ditanya teknis dan ilmiah susah, Pak. Ya susah itu, nggak ada jawabannya di textbook itu. Ini begini begini nggak mungkin, Pak. Jadi tetap tanamkan value itu pada diri sendiri, Pak. Jangan Bapak yang berubah. Oke, kita sambil lanjut. Nanti saya sih jawab lagi ya kalau ada pertanyaan. Karena waktunya udah cukup malam. Pokoknya teman-teman di sini jangan sampai ngerubah value-nya dalam diri. Jadi GRC itu salah satu uh, feature gitu dalam diri. Jadi dalam teman-teman ini bekerja, ya mungkin sebagian ada yang milenial di sini, Gen Z, ada yang mungkin dari generasi X ya dan lain-lain. Itu tidak masalah. Tapi paling tidak value dalam diri dengan tata kelola yang baik itu tetap ditanamkan Bapak Ibu. Apapun posisi kerjanya. Satu, tata kelola. Artinya tata kelola itu paling nggak memanage diri sendiri dalam bekerja. Satu, kalau kita adalah staf paling bawah, jangan menunda-nunda pekerjaan. Ya, pekerjaan tetap dijalankan dengan SOP-nya. Misalnya harus dikumpulkan 2 hari, pelaporan, misalnya laporan keuangan ya dikumpulkan 2 hari. Kemudian jangan sampai Bapak Ibu melakukan tindak kriminal seperti fraud dan sengaja curang ataupun korupsi dan lain-lain. Kemudian punya mindset manajemen risiko. Jadi, tapi jangan terlalu takut dengan risiko. Jadi masalah nanti kalau bekerja ya. Jangan jangan juga takut, tapi mampu mengendalikan risiko dan mungkin manage ya. Artinya
Kalau dia sudah tahu di sini ada potensi dan akan resiko, sejak awal sudah dimitigasi. Contohnya saya kemarin ini sempat mengalami, saya ini sok-sokan ngerti teori manajemen risiko. Pas kena prakteknya saya juga terjebak, Bapak Ibu. Ah, pernah keliru gitu ya. Baru kemarin ini saya kan membuat proposal perjalanan dinas, apa perjalanan dinas ya, HRD apa, employee gathering ya. Jadi saya suruh staf saya tuh tolong buatkan rencana penerbangan dari Jakarta ke Malang gitu ya, dengan santai. Dengan santainya dia ngeceknya di Traveloka. Harga satuannya di Traveloka dari sini ke Malang itu kalau nggak salah 1.200.000 gitu ya. Dia pakai itu buat standar biayanya. Nah, saya waktu ngecek cu- konsep mitigasinya nggak main tuh Bapak Ibu. Oh oke ya sudah, di dikali dua bolak-balik gitu. Nanti saya lupa harus mencadangkan biaya biaya perubahan perubahan ininya kan. Perubahan tiketnya bergerak karena itu kan baru proposal. Which is dari proposal sampai ditandatangani sama direksi itu kan ada waktu yang mungkin 7 hari. Dalam dalam melihat tiket hari ini dengan 7 hari ke depan itu sudah beda teman-teman. Itu salah satu kegagalan saya pribadi melakukan manage risiko. Kedua adalah tiket di Traveloka itu nggak bisa dibeli 50 orang loh. Coba teman-teman beli di Traveloka itu nggak bisa 50 orang. Itu bisanya maksimal 7. Nah, saya nggak kepikiran tuh. Padahal saya sebenarnya ngerti tuh harusnya. Akhirnya ketika kita belinya sistem agensi, ada IO, karena biasanya harus pakai ini ya, IO kalau lebih dari 7 kan, karena biasanya dia ada MOU dengan maskapai gitu, baru bisa beli banyak kan. Atau kita nyuratin maskapai, harganya berbeda teman-teman. Celaka nggak tuh? Selisih biayanya sangat besar tuh. Jadi selisih biaya hampir ratusan juta gitu. Nah, itu satu kegagalan dalam proses manajemen risiko. Ini saya kasih tahu aja. Tapi sebagai seorang pemimpin dalam tata kelola, kalian harus punya namanya tanggung jawab. Terus gimana caranya? Ya sudah, kita harus berpikir sebagai seorang manajer manajemen, seorang sarjana manajemen, mampu memanagenya. Habis itu kita tinggal rapat. Oh, selisihnya berapa? Oke, selisih ditemukan. Tinggal sekarang kita lihat, kita punya biaya apa lagi? Hotel kan? Hotel dan lain-lain. Akhirnya berpikir bahwa bagaimana kalau kita efisiensikan di sektor lain sehingga untuk menutupi biaya. Nah, di situ saya mulai memulihkan motivasi anak buah saya tuh. Kemudian kita buat satu skema plan. Akhirnya manajemen risikonya terlambat, tapi oke, kita buat plan B. Bagaimana kita menyelamatkan ini? Akhirnya kita pindah hotel, Bapak Ibu. Dari hotel harusnya bintang 5, turun ke bintang 3. Jauh juga, jauh juga, tapi tidak masalah. Kemudian kita pembelian harusnya beli jaket sekian ratus ribu, kita beli baju kaos aja yang di bawah 100.000. Toh juga nggak ngaruh kan, jaket dengan baju. Akhirnya kita surplus. Akhirnya tidak terjadi permasalahan dengan kendala yang tadi. Akhirnya surplus, kita masih punya uang lebih. Dan waktu pelaporan keuangannya hari ini, surplus. Masih surplus lumayan, 50 juta lebih. Dari awalnya minus karena pesawat. Jadi Bapak Ibu, itulah salah satu bagaimana kita punya mindset dalam diri, dalam bekerja, dalam menumbuhkan GRC ini ya. Kalau Bapak ini udah tertanam, Bapak Ibu akan tenang menghadapi segala permasalahan yang ada di kantor, nggak kasak kusuk gitu ya. Nah, inilah konteks dalam tata kelola ya. Arti luas itu artinya kita bicara dengan sektor pemerintah, pemegang saham, kreditor. Ini kaitan dengan Dewan Komisioner, komisaris ya, RUPS-nya, pemegang saham. Sempitnya adalah kita pada lingkup tata kelolanya, di mana bagaimana kaitan direksi bertanggung jawab terhadap apa namanya tata kelola ke bawah, kemudian level manajemen koperasi, bagaimana manajer dan pegawainya itu melakukan tata kelolanya. Jadi sederhananya sebenarnya tiap lini, baik arti luas, arti sempit dan arti korporasi punya wilayah government tata kelolanya sendiri, punya manajemen resikonya sendiri dan kepatuhannya sendiri. Karena
kalau setahu saya, rekan teman-teman, kepatuhan itu lebih melekatnya kepada pimpinan. Yang karena kaitannya dengan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah ya, artinya ke misalnya kewajiban memiliki satu tenaga ahli di bidang aktuaria misalnya perbankan ya atau di asuransi. Jadi itu sudah menjadi kepatuhan yang dia harus diterapkan di jadi si pemegang saham ini harus sudah patuh atau pemiliknya harus sudah nyari benar-benar kandidat yang sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian direkturnya harus S1 misalnya. Ya harus ada spesifikasi itu minimalnya. Nah, arti sempit juga direksi, bagaimana dia mengelolanya, syarat-syarat dia mengelolanya. Level korporasi pun juga ada, level teman-teman semua nih, dengan manajernya, dengan atasannya, itu semua punya masing-masing. Kemudian ini saya rasa nggak usah. Nah, ini salah satu contoh ya. Artinya penting belajar GRC ini agar mencegah terjadinya fraud. Godaannya itu banyak banget sebenarnya. Makin tinggi jabatan itu simpangan untuk mendapatkan uang tidak baiknya itu juga tinggi, teman-teman. Jadi bagaimana menurut survei saja korupsi, penyalahgunaan aktiva kelayakan negara, fraud laporan keuangan ini paling tinggi itu masih di korupsi. Ya, proyek, OTT, salah ngambil kebijakan itu tentu menjadi permasalahan-permasalahan yang penting untuk diatasi ya. Kemudian penyalahgunaan kekayaan negara, perusahaan ya. Jadi kekayaan negara digunakan secara pribadi itu juga tidak pas, tidak baik. Kemudian fraud terhadap laporan-laporan keuangan, jadi membuat nota-nota palsu dan lain-lain sengaja merugikan perusahaan itu salah satu hal-hal yang banyak terjadi di Indonesia ya. Ini datanya berlaku fraud itu paling tinggi itu eh, sesuai data teman-teman ini ternyata paling banyak ada di atasan dan direksi ya, kayak di karyawan ya. Jadi eh, beragam sebenarnya di manajer, tapi nggak terlalu jauh jaraknya. Jadi jadi kalau kita nuduh hanya pimpinan pemerintahan misalnya, ternyata rakyatnya juga tindakan fraud itu juga tinggi ya. Jadi juga tinggi terjadi di level-level masyarakat ya atau karyawan karena biasanya eh maaf ya, mungkin di lapangan tuh banyak banget kan, misalnya ada yang apa yang kalau di berita-berita tuh kan tilangan yang biasanya nerima dari pembayaran dari jalan gitu itu kan sebenarnya angkanya kecil tapi kan kecenderungan seringnya tinggi ya. Tapi kalau yang siapa direktur tuh ya kayak korupsi timah itu kemarin ya itu cukup tinggi itu. Itu terjadi di level pemilik. Pertamina juga kan ngoplos ini kan nggak mungkin di level karyawan itu. Itu pasti di level pimpinan yang mengetahui itu. Jadi pimpinannya yang ditangkap. Termasuk di kasus Kemendikbud ya, Chromebook itu ya, termasuk Google Home Home-nya itu kan ada indikasi itu terjadi tindak kecurangan ya yang merugikan negara. Tapi yang bertanggung jawab memang harus pimpinannya karena dia yang mengambil keputusan. Ya mau gak mau Nadiem memang yang bertanggung jawab ya karena dengan keputusan dia itu yang menimbulkan kerugian. Bukan berarti dia menikmati untungnya, tapi kurang hati-hati terhadap proses GRC ini yang menyebabkan dia jadi korban. Kemudian ini sistem ISO kalau mau belajar ini lebih dalam nih nggak usah kita pelajari tapi kalau mau lebih dalam coba cari ISO 37301. Ya, ini intinya begini. Model tiga lapis, three lines of defense ya. Ada ini yang penting nih, Bapak Ibu ketahui ya, teman-teman ini bahwa eh, ada tiga lini ya, tiga lini penting untuk mengurangi risiko ya, manage risiko. Ini contohnya. Jadi lapis pertama ya, fokus tanggung jawabnya adalah ini biasanya di unit kerja biasanya. Unit kerja itu di tempat kita kalau kita masih level karyawan ya adalah tanggung jawab melaksanakan kegiatan bisnis, memastikan pengendalian internal berjalan aktivitas sendiri sehari-hari. Jadi Bapak Ibu teman-teman ini paling tidak itu bertanggung jawab terhadap risiko yang dimiliki sendiri.
ownership-nya ya, risk ownership istilahnya. Jadi setiap orang, individu dalam kerja itu punya risikonya sendiri. Ini biasanya adalah seluruh bagian operasional, SDM, pemasaran, perorangan ya. Jadi perannya adalah risk ownership, pemilik risiko mereka yang langsung menghadapi risiko dan harus mengendalikannya. Contoh saja yang paling sederhana apa di kantor. Eh, Resiko supir, nah supir aja kan, supir mungkin kurang dilirik permasalahannya. Supir aja dia punya risiko loh, misalnya dia adalah supir pribadi dari pimpinan, jadi dia membawa kendaraan tiap hari loh, berarti dia punya risiko apa, risiko resiko tidak berfungsinya kendaraan saat digunakan dengan baik. Jadi dia punya risiko tuh, mobil buat jemput bosnya tuh bisa mogok dan lain-lain, bisa nyerempet, rusak dan lain-lain. Dan sebagai seorang pemilik risiko tersebut, apa yang bisa dia lakukan untuk mengendalikan itu? Ya satu, dia harus menjalankan SOP pengecekan mobil dengan rutin. Pagi dia harus ngecek air radiator, dia harus ngecek tekanan ban kan. Dia harus ngecek record servisnya, apakah sudah terlalu lama belum servis, oh, apakah ada malfungsi terhadap elektrikalnya. Jadi tiap orang tuh apapun levelnya, bahkan yang terendah sekalipun punya risiko dan harus dikendalikan. Ya, satpam juga. Contoh satpam security yang mungkin jarang orang lirik, tapi dia punya risiko juga ya. Risiko yang dihadapin adalah eh, terjadinya pencurian di area yang dia jaga. Nah, itu celaka kan, dia ada sapam tapi ada penjamretan, ada pencurian. Jadi, apa yang dilakukan untuk dia memitigasi itu? Ya satu, sapam harus keliling. Dua, kalau sapamnya dua, dia harus bagi tugas. Kamu rolling satu, jaga depan. Kalau dia sendiri berarti belakang tutup, satu jalur harus dicek, pengecekan. Jadi semua harus bisa mengendalikan risiko yang dimiliki masing-masing di lininya masing-masing. Ya. Kemudian itu di lapis pertama tuh. Sebelum risiko itu menjadi besar. Nah, kalau andai kata teman-teman bayangin ya, tadi si supir kalau tidak ngecek mobil dengan baik, padahal si bos nih lagi mau rapat sama katakanlah dengan relasi bisnis. Mobilnya mogok, dia mogok di tol, nggak ada yang jemput, telat, bisnis gagal. Bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa ya, walaupun kedengarannya kayak di sinetron-sinetron ya. Tapi benar bisa terjadi. Sapam tadi, kalau dia nggak cek baik-baik, akhirnya terjadi pencurian. Nah, kalau pencurian viral, daerah disebut kurang kurang bagus ya, terus reputasinya jadi jelek. Yang jelek akhirnya apa? Mall tempat belanja itu sepi. Oh, ternyata banyak maling gitu. Itu resikonya bisa jadi ke lapis ketiga nggak berhasilnya. Ya, kalau lapis pertamanya saja sudah nggak mampu. Tadi ada pertanyaan itu, berarti tolong di level kita masing-masing hadapi dan selesaikan. Kemudian lapis kedua, manajemen risiko dan kepatuhan ya. Di lapis kedua adalah membuat kebijakan dan metodologi dan memantau pelaksanaan manajemen risikonya. Kemudian siapa ini adalah divisi manajemen risiko, ini divisi kepatuhan. Nah, ini sudah masuk kepada fungsi dari divisi itu ada ya. Jadi siapa lapis keduanya? Kalau Anda jadi tadi berpikir dalam level diri sendiri, ini sudah masuk dalam level divisi tata kelolanya. Mungkin ini yang tadi disampaikan Pak siapa tadi, Samsul apa siapa? Itu yang nggak Pak Wahyu ya, sorry. Itu yang apa nggak ada barangkali unit ini divisi. Sebenarnya yang bisa dilakukan adalah mengusulkan, tapi kalau ke level kita terlalu jauh, paling tidak kita berusaha menjalankan di level lapis pertama, ya. Lapis kedua artinya sudah mulai bikin peraturan. Ini biasanya oversight, control function, memantau, memberikan panduan. Jadi harus sudah berpikir dalam tahap ini, teman-teman tuh sudah pegang guidance-nya itu loh, peraturannya. Biasanya ini di hal-hal yang teknis, misalnya eh, dalam dalam SOP misalnya sudah dibuatkan SOP rekrutmen karena untuk mencegah mendapatkan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi. Kedua adalah diatur tentang organisasi pekerjaan, gaji dan lain-lain, tunjangan agar tidak menimbulkan masalah ke depan. Jadi kan kalau tidak, coba kalian bayangin kalau nggak ada struktur gaji yang jelas, golongan pangkat kan, artinya kita bisa ribut sendiri. Dan maka seorang divisi yang mengelola risiko, divisi risk management ini dan tata kelola,
dan kepatuhan harus sudah berpikir membuat aturan-aturan yang dipatuhi ke bawah. Nah, yang terakhir adalah lapis tiga, ini adalah audit internal eksternal. Ini adalah memberikan penilaian independen aktivitas pengendalian risiko. Jadi setelah itu harus diaudit sebenarnya. Apapun pekerjaan kita harus diaudit. Misalnya tadi manajer risiko di bidang keuangan ya. Jadi karena dia sudah atasan atau pimpinan di bidang keuangan, harusnya ada yang mengaudit apakah pengelolaan keuangan ini benar. Biasanya SPI ya. Atau kan ada audit eksternal ya kalau dari luar ya, dari KAP ya, kantor akuntan publik misalnya, itu juga penting buat menjaga apa namanya, GRC ini bisa jalan. Terus pengarah dan pengawasan, memberikan memberikan arahan strategis, menetapkan kebijakan, memastikan fungsi GRC berjalan. Ini biasanya di level direksi, dia biasanya pengawas dan sekaligus dia di komisaris gitu. Ya, ini pertama tadi bagian operasional kita sudah. Nah, ini sedikit tata kelola SOP, berdasarkan SOP ya, apa namanya, SNI ya, ISO ya. Ini nanti kalian baca aja sendiri. Nah, ini yang paling penting, ini yang paling penting adalah yang paling bermasalah saat ini di kita sebenarnya kan adalah komunikasi, teman-teman. Jadi ini yang paling fatal. Ini entah nanti kalian bilang pimpinannya di teman sejawat, tapi permasalahan adalah komunikasi. Yang muncul yang mengganggu GRC itu yang sekarang berkembang itu adalah silo mentality. Ini adalah keengganan untuk berbagi informasi, pengetahuan dan sumber daya ya dengan karyawan dari divisi dan departemen lain dalam satu organisasi yang sama. Ini yang repot ya. Ini cikal bakal GRC itu tidak jalan. Yang paling umum terjadi ini seperti ini. Kondisi ini menyebabkan setiap unit kerja berjalan tuh terpisah. Jadi ya ya apa, pemasaran nggak mau cerita kepada si product owner gitu ya. Gudang nggak mau cerita dengan si pemasar, stok habis. Itu permasalahan semua terjadi seperti itu. Sehingga menghambat kolaborasi lintas fungsi dari unit kerja. Kemudian silo mentality ini menyebabkan keengganan berbagai informasi pengetahuan sumber daya dengan karyawan. Kondisi ini menyebabkan unit kerja terpisah. Oh, ini sorry, ke copy dua kali ya. Jadi terpisah, tidak ada organisirnya. Penyebab utamanya ini yang perlu teman-teman pahamin adalah kompetisi antar manajer dan divisi yang berlebihan. Jadi sebenarnya ada lomba-lombaan di dalam perusahaan itu antara unit A, B, C, pengen terlihat lebih baik. Ini agak repot karena dia tidak berjalan akhirnya sinergi. Jadi kompetisi kompetisi sebenarnya baik, tapi kalau arahnya adalah menghambat, ini yang tidak pas. Jadi ingin berjalan masing-masing itu yang nggak benar. Setiap bagian lebih fokus pada pencapaian targetnya sendiri dari tujuan bersama organisasi. Harusnya di dalam GRC di perusahaan itu, tujuan itu bukan dilihat tujuan unitnya, teman-teman. Misalnya teman-teman lihatnya adalah unit keuangan, yang penting nggak laporan auditnya aman gitu. Yang lain apa, yang lain nggak peduli gitu ya. Kemudian pemasaran, yang penting udah dapat mencapai target. Masalah nanti pelayanannya bukan urusan saya, itu urusannya yang penjualan produk gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya nggak pas, teman-teman. Jadi harus melihatnya adalah satu organisasinya utuh ya, utuh. Jadi saling mendukung tim pemasaran dan produk. Misalnya pemasaran menemukan masalah bahwa bilang produk di lapangan sudah mulai tidak disukai, katanya Gen Z lebih senang ke arah sini. Itu harusnya komunikasi kepada pengembangan produk gitu. Kurangnya komunikasi lintas departemen, jadi satu kantor tapi departemen diam-diaman, itu sudah menjadi masalah yang besar di dalam GRC. Terus struktur organisasi terlalu hierarkis, jalur komunikasi hanya vertikal atas bawah. Ya, ini artinya sebenarnya komunikasi itu nggak pas lagi sistemnya, harus melapor ke atas saja, harusnya bisa ke bagian yang terkait. Artinya saya pun di bidang pendidikan harus kerjasama dengan bagian sertifikasi misalnya dan bagian quality control. Jadi untuk mengetahui dinamika permasalahan yang terjadi termasuk pengelolaan sarana prasarana seperti itu. Terus budaya kerja menjadi tidak kerja yang tidak kolaboratif, ini menjadi masalah utama juga. Jadi sudah akhirnya kerja yang penting pulang, ambil duit, tidur gitu. Nah, ini sudah tidak sehat sebenarnya.
akibat silo mentality ini. Jadi ini yang mungkin harus diperbaiki di beberapa tempat. Ini mungkin teman-teman harus impactnya harus dikurangi lah. Jadi kalau ada yang toksik dan lain-lain harus cepat kita tanggulangi. Bapak Ibu eh, punya rekan kerja toksik itu seperti kita itu menyimpan eh, apa itu kentang busuk ya, dia ada di tengah-tengah kentang yang sehat, tapi secara perlahan kentang yang busuk ini akan merusak kentang yang sehat ya. Jadi Bapak Ibu mungkin mau kerja fokus tapi terdapat circle yang ternyata dia tidak baik, menyebabkan lama kelamaan kita yang berpengaruh. Itu juga menjadi permasalahan terhadap tata kelola sekarang ini yang sering anak-anak Gen Z itu curhatkan. Karena saya sering sering banget dengar permasalahan ini. Menurunkan efisiensi kerja ya, jadi terus menghambat inovasi. Orang-orang dengan lingkungan seperti itu pasti inovasinya sudah terhambat karena akan berpikir kerja sesuai porsinya. Kemudian menyebabkan lingkungan kerja jadi toksik, tentu saja. Terus melemahkan penerapan GRC karena pengawasan pengendalian jadi tidak terkoordinasi. Jadi artinya koordinasi itu sudah tidak jalan. Sehingga Bapak Ibu ini sudah level S2, harusnya bisa jadi problem solver di tempat kerjanya masing-masing untuk melihat hal kecil yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ini menjadi masalah gede, komunikasi ini. Ini ada pusat permasalahan yang paling banyak terjadi. Dampaknya ya ini sudah, ini survei, ini nggak usah. Ya perlu terintegrasi ada untuk menghasilkan apa nama tujuan yang sesuai dengan harapan dalam menjalankan GRC ini. Seperti itu. Mungkin itu saja sedikit materi dari saya. Pada intinya eh, ini masih panjang. Sebenarnya kalau ada waktu kita bisa praktek tentang tools, tapi nanti saya bisa berikan panduan tools untuk mengukur GRC. Tapi ini biasanya harus sudah diterapkan dulu ya, teman-teman ya. Jadi dia sudah mau menerapkan tata kelola ini baru diukur. Saya rasa belum kita sampai sana, tapi paling nggak mindset tentang penerapan manajemen risiko terhadap proses tata kelola dan kepatuhan ini tak terpisahkan gitu. Ada tiga komponen tadi, tata kelola harus benar sesuai dengan struktur untuk mencapai tujuan tadi. Nah, tujuan-tujuan itu menghadapi sesuatu yang tidak pasti, sehingga perlu manajemen risiko untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Kemudian hal tersebut tidak tidak hanya cukup karena kita berhadapan dengan negara hukum, maka kita harus mematuhi segala regulasi yang ada sehingga disebutnya dengan kepatuhan tadi. Mungkin itu saja, Mas Joy. Ya, baik. Terima kasih Bapak Made, Bapak Dr. Made untuk pemaparan materi yang sangat bagus. Ya, ini membuka wawasan juga ini. Saya sebetulnya punya pengalaman yang mirip, cuman ya saya gitu aja. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh langsung saja raise hand. Atau yang masih ada kendala dengan jaringan, mungkin bisa disampaikan melalui chat box. Ya. Mungkin sambil menunggu pertanyaan ya, saya sedikit juga dari penjelasan Pak Made hari ini, ya kita jadi belajar ya bahwa GRC GRC ini bukan hanya sekedar konsep teknis ya Pak ya, Betul? tapi jadi sebuah budaya organisasi. Ya, Jadi budaya yang sebetulnya itu bisa menuntun kita tuh untuk bisa bekerja secara jujur, bekerja dengan terukur dan juga berintegritas. Ya karena memang ya saya ingat satu satu kata pepatah itu bilangnya good governance is not about uh, kontrol ya. Good governance is not about control but about consent kalau nggak salah. Jadi tata kelola yang baik itu bisa dimulainya tuh dari hati yang tulus sebetulnya untuk bisa berbuat yang benar gitu. betul. Gitu. Setuju. Ya, ini ini apakah sudah ada yang bertanya? Saya cek dulu.
Ah, belum. Iya, baik Bapak Ibu. Untuk link link presensi pada malam hari ini nanti bisa di chat box ya Bapak Ibu. Saya sudah kirim. Eh ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jika tidak ada, Ya, mungkin ada nanti kalau yang mau bisa disampaikan dari. kunjungan ke AJI boleh saja Mas Joy. Nanti kita Oh ya, ke kuliah pakar. Nanti kalau Bapak Ibu mau saya undangkan salah satu leadership yang mampu melakukan transformation leadership di industri yang bagus. Itu bisa nanti kita kuliah di sehari di AJI. Silakan kalau mau mampir ketua kelas bisa ajak teman-teman dan nanti kalau ada yang mau butuh beasiswa bisa disampaikan ke Kaprodi terkait topiknya nanti bisa kontak kami. Kemudian eh apa namanya? Semua 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 orang tuh memang tidak jadi ini Mas pada level tertentu ya. Tidak semua orang jadi direksi komisaris, tapi semua orang tuh bisa jadi pemimpin itu ya. Tadi Mas Jo juga udah bilang minimal untuk diri sendiri, budaya dan lain-lain. Itu memang datangnya dari hati. Kalau value itu ada di rekan-rekan semua, percaya itu tinggal tunggu waktu saja. Kalau teman-teman punya satu, kompetensinya punya. Kedua adalah skillnya ada. Ketiga adalah feature-nya atau nilainya itu sudah ada. Itu nanti dalam prosesnya karir Anda akan melesat. Seperti itu. Tapi percuma kalau Anda punya skill, punya pengetahuan, tapi kalian nggak punya nilai, itu di mana-mana kan susah kerja. Kalau punya pengetahuan, punya nilai, tapi nggak punya skill juga repot. Ya, punya skill tapi nggak punya nilai, tapi ke knowledge-nya nggak punya pemahamannya, itu juga salah. Jadi itu satu hal yang utuh. GRC ini dipandang sebagai pengetahuan, ya, pengetahuan yang dimiliki, skill itu harus diterapkan dan nilai di dalam diri sih. Itu sih sedikit pesan mungkin Mas Joy buat teman-teman semua pada malam ini. Terima kasih udah ngikutin ini. ya, Mungkin pada lelah Mas Joy. ya. Terima kasih banyak Pak. Ini ya sepertinya hari semakin malam dan mungkin banyak yang kelelahan juga ya Pak ya. Ya, Jadi eh, baik kalau memang tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin eh, ada penutup dulu dari Pak Made, Bapak. I- iya, Boleh. mungkin mungkin dari sampaikan tadi ya. Jadi konsep manajemen risiko sendiri itu untuk memanage segala risiko terhadap kegagalan suatu organisasi untuk menuju visinya atau sasaran itu Mm-mm. perlu teman-teman hayati dari segi definisinya dulu pengetahuannya. Tinggal skillnya adalah di dalam prakteknya nanti di tempat kerja selalu berpikir bahwa ketidakpastian terhadap tujuan akhir itu ada. Seperti yang tadi saya contohkan dalam membuat proposal, saya keliru, tapi harus bisa di-manage kembali untuk menjadi sesuatu yang baik. Jadi di-manage kembali. Ketiga adalah kepatuhan. Sebaik-baiknya kita kerja, sebenar-benarnya kita menggunakan hati, kebaikan, tapi kalau kita tidak patuh kepada hukum yang ada di Indonesia, itu tetap akan jadi salah satu ketika Anda akan harus dipertanggungjawabkan terhadap kepatuhan ini. Contoh saja ya, Pak Nadiem mungkin hatinya baik, dia percaya dengan staf bawahnya, dia melakukan itu dan akhirnya dia kejebak sendiri dengan keputusan di bawahnya lain. Tapi sebagai seorang pemimpin dan menanggung jawab akan keputusan itu, dia tetap harus bertanggung jawab. Maka jiwa baik pun tidak tidak cukup membantu Anda di dunia kerja, harus patuh terhadap regulasi. Karena kita diatur OJK, Badan Keuangan, KPK, dan lain-lain. Jadi bisnis pun juga hati-hati, misalnya memberi hadiah terhadap yang lain, itu semua kita tuh harus patuh dengan tunduk dan terhadap hukum yang ada di Indonesia. Itu aja, Mas. Baik, ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Made Indra ya eh, untuk ilmu dan juga inspirasinya malam ini. Ini sebetulnya sangat membuka wawasan ya. Cuman sepertinya rekan-rekan yang lain cukup kelelahan dengan aktivitas seharian ini juga di tempat saya juga masih sementara hujan. Ini Iya, jaringan saya juga untungnya tidak ngebuff ya. Tidak. Dan ya terima kasih kepada Pak Indra sudah memberikan ilmu dan juga inspirasi buat iya.
kami di kuliah umum Kapita Selekta ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti perkuliahan ini, yang sudah menyimak sampai akhir. Ya, semoga kuliah umum ini bisa semakin memperkaya kita, ya, menambah wawasan kita, dan bisa menumbuhkan semangat kita juga untuk bisa menerapkan prinsip dari governance, risk management, dan compliance ini di kehidupan nyata kita. Seperti itu. Jadi, ya, sebagai penutup, saya akan kembali lagi pakai pantun dulu, boleh. eh Jangan lupa bilang cakap ya Bapak Ibu ya. Ya, eh, menanam bunga di halaman kampus, mekar Cakep, indah, berwarna-warni. Terima kasih atas cakep. ilmu yang bagus, jadi bekal menuju masa depan yang berseri. Oke, ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini apakah perlu dokumentasi dulu? Saya izin dokumentasi dulu Bapak Ibu. Yang bisa on cam mungkin Gue boleh menyediakan. on cam. Ya, baik. Oke, sudah ada juga. Ya, oke, sudah semua. Oh, belum. Ya, kalau masih ada lagi yang bisa on cam boleh ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Saya izin screenshot dulu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, baik. Baik, Bapak Dr. Made Indra, terima kasih banyak Pak untuk Ya, ilmunya hari ini. Dan kepada rekan-rekan semua, terima kasih sudah hadir dan menyimak perkuliahan ini sampai akhir. Dan kita tutup perkuliahan ini. Izinkan saya tadi mohon maaf kita membuka tidak dengan berdoa dan tutup ini izinkan saya untuk menutup perkuliahan ini dalam doa menurut agama kepercayaan saya yaitu agama Kristen. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk Bapak Dr. Made Indra yang sudah memberikan ilmu dan inspirasi buat kami dan semoga ini bisa semakin membawa kami pada pertumbuhan yang lebih baik, membuka wawasan kami terkait dengan risk management, terkait dengan governance dan juga compliance, itu bisa semakin baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, biarlah ilmu yang kami dapat ini bisa kami terapkan dalam kehidupan nyata kami masing-masing, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha, bisnis kami, apapun itu, Tuhan terus pimpin kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Boleh silakan langsung di live. ya. Terima kasih Bapak Ibu Terima Mas kasih Jun Pak. semua. Izin Terima pamit. kasih, Pak. Terima Ya, kasih, terima kasih Bapak Pak. Indra. Iya.